Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis korelasi kanonik, mata kuliah statistik inferensial. Kami terdiri dari 4 orang, itu saya Zidni Yusril Hudapona, kemudian ada Muhammad Bahrul Ilmi, Hirma Ainur Hasanah, dan Ifat Sarifayani. Pada pembahasan kali ini terdapat definisi, uji prasyarat, contoh penggunaan, serta tahap analisis. Untuk definisi dan uji prasyarat akan dijelaskan oleh Saudari Ifat Sarifayani. Kemudian untuk contoh penggunaan akan dijelaskan oleh Hirma Ainur Hasanah, dan untuk tahap analisis akan dijelaskan oleh Muhammad Bahrul Ilmi dan saya sendiri. Untuk tahap definisi dan uji prasyarat, saya persilahkan kepada Ifat Sarifayani. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu definisi dari analisis korelasi kanonik. Nah, definisinya itu atau pengertiannya, analisis korelasi kanonik ini atau canonical analysis pertama kali itu diperkenalkan oleh Hotelling pada tahun 1936, yang mana sebagai suatu teknik statistika peubah ganda yang menyelidiki keeratan hubungan antara dua gugus variabel. Jadi di sini itu menghubungkan antara gugus variabel kelompok A dengan gugus variabel kelompok B. Jadi itu hubungannya bukan antara hubungannya itu bukan antara X sama Y-nya, tapi kelompok dari si X-nya dan hubungan kelompok dari si Y-nya. Lebih jelas laginya, misalkan contoh. Misalnya itu kita ingin mengetahui tingkat keeratan hubungan antara penggunaan Facebook terhadap perilakunya. Kan penggunaan Facebook itu kan luas ya, kayak dari lama mengaksesnya, terus jumlah temannya, terus kecanduan Facebooknya, terus aktivitas di Facebooknya seperti apa, terus kan lama menjadi anggota Facebook. Kalau misalnya kita maksudnya tuh hubungan antara Facebook belaka kan sama perilaku kan banyak, entah itu perilakunya dari perkembangan sosial, terus kayak lama jam belajarnya dan prestasi belajarnya. Jadi itu gugus variabel yang pertama itu kan gugus penggunaan Facebook, terus gugus variabel yang keduanya itu perilaku. Jadi itu sebenarnya kan Facebook sama perilakunya tuh luas, cuman kayak diwakilin gitu loh. Jadi sebenarnya meneliti kelompok gitu, kelompok variabel dan kelompok perilaku. Nah, ini bagian dari kanonik. Kan kayak X1 nya itu kayak lemah mengakses gitu kan, terus X2 nya itu jumlah teman. Nah, sampai ke X berapa? Nah, misalkan kalau misalnya sampai ke X3 berarti X3 nya aktivitas, atau sampai ke X entah itu 100 atau 10 gitu. Nah, Y nya di sini itu perkembangan sosial, terus kan kayak lama jam belajar dan prestasi belajar. Nah, kan lama akses jumlah teman itu kan aktivitas itu maksudnya ke Facebooknya ya. Berarti XX nya itu Facebooknya, terus YS nya itu perilakunya. Kan kita ingin menelitikan antara XS nya dengan YS nya, tapi XS nya itu diwakili dengan X1, X2 sampai ke XN, dan YS nya itu diwakili dengan Y1, Y2 dan sampai YN gitu. Nah, yang kedua itu uji prasyarat. Uji prasyarat atau uji asumsi ini itu ada 3.
Nah, uji yang pertama itu uji linearitas. Kalau linearitas itu jadi yang mana hubungan antar peubah tak bebasnya dengan peubah bebasnya itu bersifat linear. Terus untuk yang kedua kan uji normalitas multivariat. Uji normalitas multivariat ini jika secara individu sebuah peubah memenuhi kriteria normalitas, maka secara keseluruhan juga akan memenuhi asumsi normalitas. Jadi diteliti aja salah satunya berdistribusi itu normal enggak. Kalau misalnya salah satunya normal, maka yang lainnya juga ikut normal. Terus yang ketiga itu uji multikolinearitas. Jadi di sini itu tidak ada multikolinearitas antar anggota kelompok peubah, baik peubah tak bebas maupun peubah bebas. Nah, mungkin itu sekian dari saya tentang penjelasan definisi dan uji prasyarat analisis korelasi kanonik. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempatnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ifat Sarifayani. Selanjutnya materi ketiga mengenai contoh penggunaan dari analisis korelasi kanonik. Kepada Saudari Irma dipersilahkan. Selanjutnya, saya Irma Nur Hasanah akan menjelaskan tentang contoh penggunaan analisis kanonik di dalam SPSS. Kita lihat contoh kasusnya. Ada sebuah sekolah, terdapat beberapa siswanya yang akan diukur prestasi belajar dalam pelajaran matematika, kimia, fisika, dan biologi dengan motivasi, sikap, dan minat. Akan dicari apakah terdapat hubungan antar variabel tersebut. Nah, kita lihat di dalam kasus ini yang merupakan variabel terikatnya itu atau dependennya itu adalah matematika, kimia, fisika, dan biologi, sedangkan variabel bebasnya itu adalah motivasi, sikap, dan minat. Selanjutnya kita akan menyiapkan data Excel yang sudah dirapikan seperti ini. Ada motivasi, sikap, minat, matematika, kimia, fisika, biologi. Kita copy data ini ke dalam SPSS. Seperti ini. Nah, di sini variannya belum kita ganti di variabel view. Kita ganti nama-namanya menjadi motivasi, sikap, minat, matematika, fisika, kimia, dan terakhir adalah biologi. Selain itu kita ubah desimalnya menjadi 0. Setelah kita jadiin 0 semuanya, kita kembali ke data view. Nah, setelah seperti ini kita akan uji prasyarat. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Nah, ketika mau uji normalitas, kita klik analis, lalu klik non-parametric test, setelah itu legality dialog, dan klik 1 sampel KS. Akan terlihat seperti ini. Kita pindahkan semua variabel ke sebelah kanan. Lalu klik normal dan klik OK. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Interpretasi dari data normal ini akan dijelaskan oleh Bahrul. Setelah kita uji normalitas, yang kedua adalah uji asumsi linearitas. Nah, kita
akan uji asumsi linearitas, kita klik analis lagi dan klik compare means, klik means, lalu kita pindahkan variabel ini ke dependent atau independent. Di sini dependennya itu adalah variabel matematika, fisika, kimia, dan biologi sebagai variabel dependent atau variabel terikat, lalu motivasi, independen, dan minat. Nah, di sini kita klik option terlebih dahulu. Kita klik test for linearity, continue, dan oke. Nah, kita akan menghasilkan output seperti ini. Kita bisa baca di ANOVA, hasilnya itu kita bisa baca di ANOVA table. Ada matematika motivasi, fisika motivasi, dan ini ada matematika terhadap sikap, dan terakhir adalah matematika terhadap minat, fisika terhadap minat. Interpretasinya akan dijelaskan oleh Bahrul. Selanjutnya, setelah uji asumsi linearitas, kita akan uji asumsi non-multikolinearitas. Nah, di sini kita klik analis lagi dan klik regression. Setelah itu klik linear. Nah, kita tes satu-satu, di mana dependen itu pertama itu matematika, masukkan, dan independennya adalah motivasi, sikap, dan minat. Setelah itu kita klik statistik, kita klik semuanya di sini. Klik seperti ini, lalu continue. Setelah itu klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Akan seperti ini. Hasil ini outputnya akan dijelaskan oleh Bahrul. Hasil output ini adalah output terhadap uji multikolinearitas terhadap variabel matematika. Nah, kita akan melihat terhadap variabel dependen lain. Kita klik analis lagi, regression, linear, kita klik matematikanya, kita klik jadi fisika, statistik lagi, continue, dan OK. Nah, kita klik, lihat di hasilnya di ANOVA, akan menjadi seperti ini. Jadi, satu-satu kita lihat matematika, fisika, kimia, dan biologi. Seperti ini caranya. Untuk melihat uji non-multikolinearitas. Setelah uji prasyarat, kita akan uji analis kanoniknya. Nah, kita untuk menguji analisis kanoniknya, kita klik file, lalu kita new, dan kita tulis sintaknya. Sintaknya itu kita tulis MANOVA, lalu kita tulis variabel terikatnya yaitu matematika, lalu kita klik spasi fisika, kimia, dan biologi. With motivasi sebagai variabel bebas, sikap, dan minat. Nah, setelah itu di langkah kedua, nomor 2, kita klik describe seperti ini. Spasi all alpha
dalam kurung 1. Lalu di nomor 3 kita klik garis miring print sama dengan sig dalam kurung icon spasi dim titik. Nah, setelah itu klik kanan dan run all. Nah, akan menghasilkan output seperti ini. Dan hasil ini akan diinterpretasi oleh IDE. Sekian dari saya pengguna dalam contoh kasus dan penggunaannya dalam SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bahrul. Baik, terima kasih Saudari Irma atas penjelasannya. Selanjutnya pada tahap analisis disilahkan Saudara Bahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Zidni yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis, tahap analisis. Nah, pada tahap analisis ada beberapa step untuk yang pertama yaitu ada uji asumsi, yang kedua ada penentuan fungsi kanonik dan pendugaan koefisien kanonik, yang ketiga ada uji signifikansi, dan yang keempat ada interpretasi. Nah, langsung saja kita penjelasan yang pertama yaitu uji asumsi. Dalam uji asumsi yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut distribusi normal atau tidak. Dengan H0 yaitu data distribusinya normal, yang H1 data tidak berdistribusi normal, di mana nilai alfanya yaitu 0,5. Nah, untuk kriteria ujinya yaitu tolak H0 apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, dari percobaan dari SPS tadi menghasilkan yaitu yang dijelaskan oleh Saudari Irma, yaitu tabel ini outputnya, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dari tabel ini gimana sih caranya melihat data tersebut itu berdistri normal atau tidaknya? Nah, yaitu dilihat dari asymptotic to tell. Nah, di sini ada beberapa data, yaitu ada motivasi, sikap, minat, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk melihatnya itu dari SM signifikannya yaitu dari motivasi bernilai 0,200, dari sikap 0,200, dan minat yaitu 0,200, begitu juga seterusnya yaitu bernilai 0,200. Nah, dari data ini maka dapat disebutkan dari semuanya maka bernilai lebih dari 0,05. Nah, yang artinya data berdistribusi normal dari semua data ini. Karena lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi linearitas. Nah, uji linearitas ini untuk menguji antara peubah tak bebas dengan peubah bebas dengan linearitas varians, di mana H0-nya itu data memenuhi asumsi linearitas, H1-nya data tidak memenuhi asumsi linearitas, di mana alfanya itu 0,05 dengan kriteria ujinya itu tolak H0 apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, dari percobaan di SPSS yang sudah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan hasil seperti ini.
nilai motivasi dengan variabel matematika yaitu 0,813. Kesimpulannya yaitu linear. Motivasi pada variabel fisika yaitu 0,353, pada variabel kimia 0,313, biologi 0,128. Nah, dan seterusnya yaitu bersifat linear. Nah, pada sikap juga kesimpulannya yaitu linear. Nah, kenapa linear? Karena nilai signifikannya itu lebih dari 0,5, maka kesimpulannya yaitu variabel motivasi, sikap, minat itu bersifat linear karena nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Yang selanjutnya yaitu ada uji asumsi. Uji asumsi multikolinearitas. Nah, di mana H0 itu jika nilai toleransinya itu lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 0,10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Nah, multikolinearitas itu sudah dijelaskan oleh Ifat sebelumnya. Dan H1 jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF-nya itu lebih dari sama dengan 10, maka terdapat multikolinearitas. Nah, toleransi di sini yaitu besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik. Dan VIF itu adalah variance inflation factor, yaitu faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Nah, di sini dengan menggunakan kriteria uji yaitu pengecekan nilai toleransi dan VIF masing-masing variabel. Jadi, yang sudah dicoba melalui aplikasi SPSS didapat seperti ini. Nah, kemudian kita lihat pada tabel toleransi dan VIF bisa dapat dilihat di PPT masing-masing dan juga bisa di makalah. Nah, kalau jika sudah dilihat dari keseluruhan, maka masing-masing variabel itu lebih dari 0,10, lebih dari sama dengan 0,10 untuk tabel tolerance, dan untuk tabel VIF-nya yaitu kurang dari 10. Bisa dilihat ya di PPT dan di makalah. Nah, sehingga H0 itu diterima, maka kita dapat kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada data tersebut. Selanjutnya yaitu penentuan koefisien korelasi kanonik. Nah, yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Irma melalui aplikasi SPSS, maka didapatkan output seperti ini. Nah, kita baca dari sini di sini terlihat bahwa korelasi kanonik yang cukup besar yaitu pada fungsi pertama, yaitu dari kanan core, yaitu 0,948884. Ini sebesar dengan keragamannya itu sebesar 93,5764%. Nah, sedangkan fungsi yang lainnya itu fungsi kedua dan ketiga itu relatifnya kecil. Bisa dilihat dari Canon core-nya. Ini kan 0,9, ini 0,5, ini 0,4. Maka yang paling besar yaitu pada fungsi pertama. Sehingga fungsi pertama ini yang digunakan untuk interpretasi. Selanjutnya yaitu uji signifikansi. Nah, pada signifikansi ini ada dua nih, ada secara keseluruhan dan secara sebagian. Yang pertama, H0 semua korelasi kanonik itu tidak signifikan. Yang H1-nya paling tidak ada satu korelasi kanonik yang signifikan, di mana alfanya itu sama dengan 0,1. Nah, untuk secara kita langsung saja dulu. Nah, untuk signifikan secara keseluruhan didapat sebuah tabel yang sudah diujikan sebelumnya.
Nah, berdasarkan output di atas, nilai P ubah lambda Wix yaitu sebesar 0,05829. Nih. Nah, sebelumnya itu kan pada multikolonialitas itu pada fungsi yang pertama untuk diinterpretasikan. Nah, maka kita akan menggunakan fungsi pertama saja untuk diuji lanjut. Nah, di sini mensubstitusikan pada persamaan B, yaitu menggunakan itu uji B. Nah, didapat rumus seperti ini: min kurung siku dalam kurung n-1 dikurang setengah dikali P plus Q plus 1 dikali lambda. Nah, didapat n-nya sama dengan 29. 29 ini yaitu dari data yang ada. Kemudian dikurang 1 dikurang setengah dikali 3 P. P itu yaitu nilai variabel X-nya, dan Q 4 itu variabel Y-nya, ditambah 1 lambda. Nah, 0, kita masukkan nih nilai yang pada fungsi yang pertama, yaitu 0,05829. Kemudian didapatkan hasil yaitu sama dengan 68208. Kita lanjutkan nah, kemudian sebelumnya kita simpan dulu nih 68, nilai B itu 68,208. Kemudian kita berdasarkan dari tabel chi-square yaitu, nah di sini kan kita dapatkan 18,8549. Nah, gimana sih kita bisa menentukan 18,549, yaitu di angka 12. Nah, kita telusuri lagi sebelumnya. Kita lihat di hypoth. Ini kita kan menggunakan fungsi pertama yang untuk diuji. Selanjutnya, maka kita mendapatkan hypothnya itu 12. Maka pada tabel chi-square dengan lambdanya 0,1 yaitu menunjukkan 18,545 untuk dibulatkan. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai B yang sebelumnya. Nah, kita dapatkan yaitu maka bila dibandingkan dengan nilai hitung yang diperoleh, maka nilai B-nya itu lebih besar dari tabel chi-square, dengan dapat disimpulkan bahwa tolak H0. Hal ini sama juga dapat dilihat dari p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,1 yang menunjukkan tolak H0. Nah, nilai value-nya itu bisa dilihat dari persamaan 1 di signifikan, yaitu 0,000. Maka dapat disimpulkan yaitu menunjukkan tolak H0. Artinya bahwa paling sedikit ada satu korelasi kanonik yang signifikan, sehingga fungsi kanonik dapat dilakukan uji lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pada ini. Nah, mencari nilai p-value-nya. Nah, kita dapatkan sama yang tabel seperti tadi. Berdasarkan p-value, fungsi kanonik ke-1 sebesar 0,00 bisa dilihat dari signifikan of f, yaitu 0,00 dari persamaan 1. Nah, nilai ini kan 0,00 itu kurang dari 0,1 yang menunjukkan tolak H0. Artinya, fungsi kanonik yang pertama secara individu itu signifikan. Nah, untuk yang kedua, berdasarkan p-value ke fungsi kanonik kedua sebesar 0,45 bisa dilihat di signifikan of f, yaitu 0,45. Nah, ini juga kurang dari 0,1 nih yang menunjukkan tolak H0. Artinya, fungsi kanonik kedua secara individu itu signifikan. Kemudian berdasarkan p-value fungsi kanonik ketiga sebesar 0,79. Nah, 0,79 ini mendekati angka 0,1 yang menunjukkan, nah ini kan mendekati berarti menunjukkan teriman H0, yang artinya fungsi kanonik ketiga secara individu tidak signifikan. Seperti itu.
Maka selanjutnya yaitu ada tahap analisis. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Jidni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Bahlul yang telah menyampaikan mengenai tahap analisis langkah uji prasyarat menentukan koefisien korelasi kanonik dan fungsi kanonik serta uji signifikansi korelasi kanonik. Pada langkah sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Bahrul, uji signifikansi didapat ternyata fungsi pertama dan fungsi kedua yang signifikan. Nah, ini menyambung di tahapan analisis selanjutnya, yaitu interpretasi. Di sini interpretasi ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan bobot kanonik, yang kedua dengan muatan kanonik, dan yang ketiga dengan muatan silang kanonik. Nah, di bobot kanonik ini merupakan koefisien kanonik yang telah dibakukan, dapat diinterpretasikan sebagai besarnya keeratan variabel asal terhadap variabel kanonik. Kemudian untuk muatan kanonik merupakan korelasi linear sederhana antara variabel asal dengan masing-masing variabel kanoniknya. Dapat diinterpretasikan dalam menaksir kontribusi relatif masing-masing variabel terhadap fungsi kanoniknya. Dan cara yang ketiga yaitu muatan silang kanonik. Muatan silang ini, jika semakin besar muatan silang kanoniknya, mencerminkan semakin dekat hubungan variabel kanonik. Nah, untuk bobot kanonik ini memiliki sifat yang tidak stabil karena pengaruh multikolinearitas, sehingga dalam mengoptimalkan hasil perhitungan korelasi kanoniknya lebih tepat menggunakan muatan kanonik. Muatan kanonik ini cara yang kedua, dan muatan silang untuk menginterpretasikan hasil analisis korelasi kanonik. Sedangkan untuk muatan kanonik ini sering digunakan dalam interpretasi di beberapa penelitian. Nah, untuk muatan silang kanonik ini memberikan sebuah ukuran yang lebih tepat untuk hubungan variabel dependen dan independen. Jadi nanti jika kita menggunakan muatan silang, hasilnya akan lebih tepat dibanding kedua cara sebelumnya, bobot kanonik dan muatan kanonik. Pada interpretasi kali ini saya akan mencoba menggunakan ketiga-tiganya. Berikut penjelasannya. Baik, untuk cara yang pertama yaitu bobot kanonik peubah bebas. Di sini terdapat angka 1, 2, dan 3. Ini menandakan bahwa sel ini yaitu fungsi 1, ini fungsi 2, dan ini fungsi ke-3. Nah, tadi di Bahrul dijelaskan bahwa fungsi yang signifikan yaitu fungsi 1 dan fungsi 2. Kita lihat, kita urutkan mana variabel nilai korelasi yang memiliki kontribusi terbesar sampai terkecil. Didapat di sini yaitu motivasi. Kemudian ada sikap dan minat untuk di fungsi pertama. Dan untuk di fungsi yang kedua, kontribusi terbesarnya di sikap, kemudian motivasi, kemudian minat. Maaf, ini kesalahan tulis. Kemudian setelah mencari kontribusi terbesar sampai terkecil masing-masing fungsi yang signifikan di peubah bebas, kita beralih ke peubah tak bebasnya. Bobot kanonik peubah tak bebas sama saja kita perhatikan di dua fungsi pertama dan fungsi kedua. Diurutkan juga dicari kontribusi yang paling besar. Kita urutkan, di sini ada fisika, kemudian matematika, dilanjut dengan biologi dan kimia. Untuk di fungsi yang kedua, kita lihat yang paling besar ada matematik, fisika, kimia,
dan biologi. Fungsi ketiga ini meskipun ditulis kita tidak terlalu diperhatikan karena fungsi 3 tadi yang Bahrul sampaikan tidak signifikan nilai korelasinya. Nah, di cara kedua ini muatan kanonik peubah bebas kita melihat seberapa eratkah hubungan antara variabel asal dengan masing-masing variabel kanoniknya. Kita cari nilai korelasi yang memiliki nilai lebih dari 0,5. Di fungsi pertama, nilai yang lebih dari 0,5 ini tidak ada. Terus di fungsi kedua, nilai yang lebih dari 0,5 yaitu sikap, variabel sikap, yaitu 0,61477. Nah, karena variabel sikap ini memiliki nilai korelasi lebih dari 0,5, maka memiliki hubungan yang paling erat dengan fungsi kanonik. Kemudian setelah mencari di peubah bebas, kita lihat muatan kanonik di peubah tak bebasnya. Ya, di sini untuk fungsi yang pertama nilainya negatif semua. Karena bernilai negatif, kita langsung ke fungsi yang kedua. Di fungsi yang kedua ini terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,5, yaitu 0,85645 di variabel matematik. Nah, variabel matematik ini memiliki korelasi paling erat dengan fungsi kanonik kedua. Kemudian di cara ketiga itu muatan silang. Muatan silang ini disebut dengan cara yang paling lebih tepat untuk mencari hubungan variabel dependen dan independen. Di sini kita cari variabel yang lebih dari 0,5 nilai korelasinya. Di fungsi yang pertama tidak terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,5. Dan fungsi yang kedua juga sama, tidak terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,5. Maka tidak terdapat muatan silang kanonik peubah bebas yang memiliki korelasi erat di kedua fungsi. Kemudian setelah dicari di peubah bebasnya, kita lihat di peubah tak bebasnya. Untuk di peubah tak bebas juga di fungsi pertama tidak terlihat nilai korelasi yang bernilai lebih dari 0,5. Dan juga di fungsi yang kedua tidak terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,5. Maka tidak terdapat muatan silang kanonik peubah bebas yang memiliki korelasi paling erat di kedua fungsi. Untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan pada tahap analisis data, yaitu koefisien kanonik antara peubah bebas terhadap peubah tak bebas sebesar 0,94884. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perilaku, motivasi, sikap, dan minat terhadap mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kemudian yang kedua terdapat hubungan yang erat antara perilaku pada variabel sikap terhadap mata pelajarannya, variabel matematik yang signifikan serta berkorelasi tinggi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan nanti boleh di Cimit yang akan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.